7 keutamaan salat fardu, mengapa ia amalan paling pertama yang dihisap? Mari duduk sejenak, tenangkan batin, dan izinkan diri kita menyelami sebuah ibadah yang menjadi detak jantung spiritual seorang muslim, salat fardu. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin mengajak Anda menulis satu kalimat di kolom komentar. Ya Allah, lembutkan hatiku untuk selalu menjaga salat. Kalimat kecil, tapi bisa menjadi pintu perubahan yang besar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Mengapa sholat fardu ditetapkan 5 waktu? Sahabatku, pernahkah Anda bertanya, mengapa Allah memilih 5 waktu dalam sehari, bukan 3, bukan 10? Karena setiap waktu sholat mengandung energi spiritual yang sesuai dengan ritme jiwa manusia. Subuh untuk membangunkan kesadaran. Zuhur untuk menenangkan dari hiruk-pikuk dunia. Asyar untuk menjaga keteguhan sebelum senja. Maghrib untuk menghadirkan syukur atas usia yang kembali dipangkas 1 hari. Isya untuk menutup hari dengan keselamatan dan ketenangan. Sholat fardu bukan hanya ibadah, tetapi terapi jiwa harian. Sebuah riset spiritual yang Allah berikan agar hati kita tidak mengeras oleh dunia. Dan dari sinilah muncul 7 keutamaan besar yang akan kita bahas secara mendalam. 1. Sholat fardu menghapus dosa kecil, menjernihkan jiwa setiap hari. Bayangkan hati kita seperti cermin. Setiap dosa kecil yang kita lakukan adalah debu yang menempel di atasnya. Kata-kata yang tidak sengaja menyakiti. Tatapan yang salah, rasa iri yang datang tiba-tiba, lalai dalam amanah. Jika cermin jiwa ini tidak dibersihkan, ia akan menggelap dan hati menjadi berat menerima kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sholat sebagai mandi 5 kali sehari. Bukan mandi air, tetapi mandi cahaya. Setiap wudhu adalah pembersihan anggota tubuh yang melakukan dosa. Setiap ruku adalah penundukan ego. Setiap sujud adalah penghancuran kesombongan. Coba tulis di komentar, amalan apa yang paling sering membuat saya lupa diri? Kesadaran adalah permulaan perubahan. 2. Sholat fardu menjadi cahaya, penerang jalan di dunia dan akhirat. Dalam dunia yang semakin gelap oleh fitnah, tekanan, dan kebingungan, sholat adalah satu-satunya cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya itu bekerja pada 3 level. Cahaya di dunia. Allah memberi ketenangan batin yang sulit dijelaskan. Orang yang menjaga sholatnya akan tampak bersih, teduh, dan wajahnya bercahaya. Cahaya di alam kubur. Ketika manusia masuk ke alam yang sunyi dan gelap, sholat akan datang sebagai cahaya yang menenangkan dan menemani. Cahaya di padang mahsyar, pada hari di mana semua orang berdesakan dan penuh ketakutan. Sholat menjadi penerang yang membedakan seorang hamba yang taat dan yang lalai. Cahaya ini tidak bisa dibeli. Ia tumbuh dari kesungguhan kita menjaga sholat. 3. Sholat fardu membuka pintu rezeki, mengundang berkah dari arah tak disangka. Banyak orang mencari rezeki hingga lupa sholat. Padahal justru sholat itulah pembuka pintu rezeki yang hakiki. Bukan hanya rezeki materi, tapi rezeki kesehatan, waktu yang cukup, hubungan yang harmonis, pikiran yang jernih, peluang yang datang tiba-tiba. Allah tidak meminta kita mengejar dunia sampai lupa akhirat. Allah justru berjanji, dirikanlah sholat, rezeki kamilah yang menjaminmu. Seorang yang menjaga sholat akan merasakan keberuntungan yang tidak dapat dijelaskan secara logika. Karena rezeki bukan hanya hasil kerja keras, tetapi hasil kedekatan hati kepada Allah.
4. Sholat fardu menjadi penolong ketika hidup terasa sulit. Sahabatku, tanyakan pada diri Anda. Pernahkah hidup terasa berat? Pernahkah muncul rasa cemas yang tidak jelas sebabnya? Atau keputusan besar yang terasa menguras pikiran? Allah memberi resep langsung. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat bukan hanya ritual. Ia adalah ruang pertemuan antara hamba dan Allah. Saat kita menangis dalam sujud, kita tidak sendiri. Saat kita mengeluh dalam doa, Allah mendengarkan. Saat kita bingung, Allah memberi isyarat. Kadang, sholat tidak mengubah keadaan kita, tapi Ia mengubah cara kita memandangnya. Itulah pertolongan terbesar. 5. Sholat fardu menjaga diri dari perbuatan keji, menundukkan nafsu dan ego. Sahabatku, di dalam diri setiap manusia ada dorongan untuk berbuat buruk. Amarah, iri, dengki, kesombongan, syahwat. Sholatlah yang menahan semua itu. Karena ketika seseorang mendirikan sholat dengan khusyuk, ia sedang menata ulang niat, mengingatkan diri bahwa ia diawasi, menyadari bahwa dunia ini sementara, menyisipkan jeda agar nafsu tidak berkuasa. Sholat yang benar akan membuat seseorang malu berbuat dosa. Ia menahan tangan, menahan mata, menahan lisan, dan menahan langkah dari hal yang dilarang. 6. Sholat fardu menjadi penyelamat di alam kubur, amal pertama yang membela. Sahabatku, perhatikan hal ini. Ketika kita meninggal, harta akan ditinggal, jabatan akan ditinggal, keluarga akan kembali ke rumah masing-masing. Tetapi sholat akan tetap tinggal bersama kita. Sholat fardu akan menjadi tameng yang melindungi dari siksa kubur. Ia akan berkata, "Aku adalah sholatmu, aku akan menjagamu." Bayangkan betapa indahnya ketika amal yang kita lakukan setiap hari, yang sering kita remehkan, justru menjadi sahabat paling setia di alam sunyi itu. Sebab itu para salaf sering menangis ketika mendengar panggilan azan. Bukan karena terbebani, tetapi karena merasa dipanggil oleh Tuhan yang mencintai mereka. 7. Sholat fardu meninggikan derajat dan mendekatkan kita kepada Allah. Sahabatku, puncak dari semua keutamaan sholat adalah kedekatan kepada Allah. Ketika seseorang sujud, ia berada pada titik terdekat dengan Tuhannya. Dalam sujud itu, hati kita jujur, ego kita runtuh, jiwa kita merendah, dan Allah meninggikan derajat kita. Sholat mengubah seseorang dari dalam. Yang keras menjadi lembut, yang gelap menjadi bercahaya, yang gelisah menjadi tenang, yang sombong menjadi rendah hati. Derajat yang Allah berikan bukan sekadar derajat dunia, tetapi derajat yang menyelamatkan di akhirat. Mari mulai dari hari ini. Sahabatku, setelah mendengar semua keutamaan ini, mari kita ambil satu niat sederhana. Mulai hari ini, aku akan memperbaiki sholatku. Tidak harus langsung sempurna. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mari tulis di komentar untuk menguatkan niat kita bersama. Saya siap menjaga sholat saya dengan lebih baik. Jika narasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak orang merasakan manfaat dari ilmu ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.